Ebenezer, Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong. Puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur lagi pada saat ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita ketika kita menjalani kehidupan kita di dalam dunia ini. Saat ini kita akan membaca Alkitab kita di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-9 ayat 27 sampai dengan 29. Matius pasal 9 ayat 27 sampai 29. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah padamu menurut imanmu." Puji Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada saat ini saya memberikan judul, apakah engkau percaya? Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau kita belajar firman Tuhan, maka Alkitab mencatat tentang banyak sekali mujizat, banyak sekali tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus bagi umat manusia. Dan sesungguhnya kebenaran tersebut tidak pernah berubah. Tuhan Yesus yang pernah melakukan mujizat, Tuhan Yesus yang pernah melakukan tanda-tanda ajaib dalam dunia ini, dalam pelayanannya, kuasa mujizat, kuasa Tuhan untuk melakukan mujizat dan tanda-tanda ajaib itu masih berlaku sampai saat ini. Sebab itu firman Tuhan harus mencatat kebenaran ini, karena kebenaran ini tidak pernah berubah. Kebenaran ini tetap sama dari dahulu, sekarang, dan seterusnya. Kuasa Tuhan tetap sama. Jika dahulu Tuhan Yesus berkuasa melakukan mujizat, saat ini pun Tuhan Yesus pun juga melakukan mujizat. Sebab itu kita perlu belajar akan firman Tuhan yang sudah kita baca pada saat ini. Kalau kita memperhatikan tadi, di dalam pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, ada beberapa kebenaran yang ingin kita lihat. Yang pertama adalah adanya masalah yang sedang terjadi. Adanya masalah yang sedang dialami oleh dua orang, yaitu mereka mengalami kebutaan. Ya, memang Alkitab tidak mencatat apakah kedua orang ini buta sejak lahir, ataukah dua orang ini buta karena kecelakaan. Tapi Alkitab hanya mencatat ada dua orang buta yang mengikuti Yesus, yang datang kepada Yesus lalu mengikuti Yesus sambil berseru, "Kasihani kami, anak Daud." Ada masalah yang sedang terjadi, ada masalah yang sedang dihadapi oleh dua orang ini, yaitu matanya buta. Dan ini membuat mereka tidak dapat bebas leluasa menjalani kehidupan ini. Mungkin mereka tergantung kepada orang lain. Mungkin mereka tidak dapat menikmati keindahan dunia ini. Mereka tidak dapat leluasa menjalani kehidupan ini karena mata mereka buta. Masalah yang dicatat oleh firman Tuhan ini juga dapat terjadi dalam kehidupan kita. Siapapun saja kita dapat saja menghadapi masalah, sekalipun dalam bentuk yang berbeda-beda, sekalipun dalam keadaan yang berbeda.
Entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah kesehatan, entah itu masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah anak-anak. Semua perkara itu dapat terjadi dalam kehidupan kita. Dan ketika kita diperhadapkan dengan masalah, kita ditekan dengan masalah, maka kehidupan kita tidak akan dapat bebas, merdeka. Kita akan terbelenggu, kita akan tertekan, kita akan mengalami beban, pergumulan karena masalah yang sedang kita hadapi. Pergumulan-pergumulan dalam kehidupan itu tidak akan membuat kita menjadi bebas. Sebaliknya kita akan terbelenggu dengan kesusahan, dengan ketakutan, dengan kekhawatiran karena masalah yang kita hadapi. Dan ini yang terjadi kepada dua orang yang buta ini. Nah, poin yang kedua, kita melihat bahwa dua orang buta ini datang kepada Yesus. Waduh, ini sebuah teladan, solusi penyelesaian sebuah masalah yang sangat tepat. Mereka datang kepada Yesus. Lalu mereka mengikuti Yesus kemana saja Yesus pergi. Kemana Yesus melangkah, mereka ikut Yesus. Mereka berjalan kemana Yesus berjalan. Lalu mereka berseru, "Kasihani kami, anak Daud. Kasihani kami, anak Daud." Ini sebuah teladan yang harus kita lakukan juga ketika kita diperhadapkan dengan masalah. Apapun saja pergumulannya, apapun masalahnya, datanglah kepada Yesus dan berseru, "Kasihani aku Tuhan. Kasihani kami Tuhan." Dan memang kalau kita membaca Alkitab, khususnya dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28, Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata kepada kita anak-anak Tuhan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ini perkataan Tuhan Yesus, ini undangan Tuhan Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Masalah itu akan membuat kita letih lesu, berbeban berat. Pergumulan akan membuat kita letih lesu, loyo, tidak bersemangat. Kita ditekan, kita dikuasai oleh masalah yang sedang kita hadapi. Berbeban berat. Tapi Yesus berkata, "Marilah kepadaku. Datanglah kepadaku." Itu yang Tuhan Yesus undang bagi kita. Sebab itu firman Tuhan tadi mencatat dua orang buta tadi. Dia datang kepada Yesus, dia mengikut Yesus, dan itu sebuah solusi yang tepat bagi mereka. Bagi kita pun pada saat ini, kalau kita sekarang ini sedang menghadapi masalah apapun saja yang membuat hati, pikiran, perasaan kita tidak bebas, tidak merdeka, hati, pikiran, perasaan kita tertekan, terbelenggu, takut, khawatir, datang kepada Yesus. Datanglah kepada Yesus. Ikutlah Yesus. Carilah Yesus. Itu adalah solusi yang paling tepat dalam kehidupan kita. Datang kepada Yesus karena Tuhan Yesus sudah mengundang kita. Mari datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tidak cukup di situ, firman Tuhan tadi mencatat bahwa setelah mereka datang mengikut Yesus, Tuhan tidak pernah menolak setiap umat-umat manusia yang datang kepada Yesus. Tuhan tidak pernah menolak, Tuhan tidak pernah membuang, Tuhan tidak pernah membiarkan
Umat-umat manusia amat terlebih yang memiliki masalah, memiliki pergumulan, yang memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan tidak pernah menolak, tidak pernah membuang. Sebaliknya, Tuhan memperdulikan. Tuhan siap menolong dan menyelamatkan setiap jiwa, setiap pribadi kita yang datang kepada Tuhan. Dan ayat selanjutnya, ayat yang ke-28, Tuhan Yesus bertanya kepada kedua orang buta ini, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Ini pertanyaan Tuhan Yesus kepada dua orang buta yang datang kepada Dia dan mengikuti Dia. Tuhan bertanya kepada kedua orang ini yang sedang menghadapi masalah, yang sedang menghadapi masalah dalam hidupnya, yaitu mata yang buta. "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Kalau pagi hari ini, kalau pada saat ini, pertanyaan ini juga ditujukan kepada kita. Percayakah kamu bahwa Tuhan Yesus dapat melakukannya? Ini pertanyaan penting sekali, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan menanyakan perkara ini karena kebenaran ini penting sekali. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Masalah yang sedang dihadapi, mata yang buta, mereka tidak dapat melihat. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Bahwa matamu yang buta itu dapat melihat. Puji Tuhan, firman Tuhan mencatat kedua orang buta itu dia menjawab. Dia berkata, "Tuhan, kami percaya. Tuhan, kami percaya." Tuhan menghendaki kita ini memiliki iman, percaya. Kalau kita sudah datang kepada Tuhan Yesus, kalau kita sudah mengikut Tuhan Yesus, kalau kita sudah melayani Tuhan Yesus, kalau kita sudah menyatakan sebagai anak Tuhan, yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita adalah percaya. Dan itu Tuhan pertanyakan kepada kita. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Artinya, jangan sampai kita ragu-ragu. Jangan sampai kita bimbang. Jangan sampai kita ragu-ragu. Apa iya ya? Aku datang kepada Tuhan Yesus. Apa iya ya Tuhan bisa melakukannya? Apa mungkin ya Tuhan bisa melakukan pertolongan, mujizat? Apa mungkin Tuhan bisa mengubah keadaanku ini? Apa mungkin Tuhan bisa menyelesaikan masalahku ini? Kebimbangan, keraguan-raguan itu Tuhan tidak kehendaki. Sebab itu Tuhan bertanya kepada kita, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Kalau kita membaca dalam surat Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-6. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. "Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia." Ini kebenaran firman Tuhan dengan tegas sekali mencatat tentang pentingnya kita memiliki iman, percaya. Pentingnya kita memiliki percaya kepada Tuhan Yesus dan kepada firman Tuhan. Injil Lukas pasal 18 dia berkata, Tuhan Yesus berkata, kalau anak manusia itu datang ke dalam dunia ini, apakah dia menjumpai iman?
Kalau Yesus itu datang ke dalam dunia ini, apakah dia menjumpai iman dalam hidup kita? Kalau saat ini firman Tuhan datang kepada kita dan firman Tuhan bertanya kepada kita, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Apakah saat ini kita masih memiliki iman? Amat terlebih ketika kita sedang dalam keadaan masalah. Amat terlebih ketika kita sedang diperhadapkan dengan pergumulan yang menekan kita, yang membebani kita, yang membuat kita takut, khawatir. Apakah engkau percaya bahwa Yesus dapat melakukannya? Surat Ibrani firman Tuhan tadi mengatakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman, tanpa percaya, tidak mungkin saya berkenan kepada Allah. Masalah menimbulkan ketakutan, bukan? Masalah menimbulkan kekhawatiran. Masalah menimbulkan kecemasan, kegelisahan. Tapi perkara itu tidak berkenan. Tidak berkenan kepada Tuhan. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Yang berkenan kepada Tuhan itu adalah percaya. Beriman. Kita masing-masing harus menempatkan diri sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki iman, yang memiliki percaya, yang memiliki iman kepada Tuhan, sehingga iman yang kita punya itu membuat kita berkenan kepada Tuhan. Kita boleh berkorban, silahkan melayani Tuhan, silahkan melakukan segala perkara, berdoa, puasa, melakukan segala aktivitas kehidupan kita. Tapi kalau tanpa iman, kalau tanpa percaya, kita tidak berkenan kepada Tuhan. Tidak berkenan kepada Tuhan. Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Sebab itu dalam segala kondisi hidup kita, tumbuhkan terus iman. Bangun terus iman dalam kehidupan kita. Ada masalah, ada problem, ada tekanan, ada pergumulan. Katakan terus dalam hati, pikiran, perasaanmu, Tuhan, aku percaya. Tuhan, aku beriman kepada firman-Mu. Tuhan, aku percaya kepada firman-Mu. Firman-Mu berkata begini, aku percaya Tuhan. Firman-Mu berkata demikian, aku percaya Tuhan. Jangan izinkan ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, kebimbangan masuk dan menguasai hati kita. Buang segala perkara itu dan ganti dengan percaya. Apakah kamu percaya bahwa aku dapat melakukannya? Mari siapapun saja, Bapak Ibu Saudara-saudara, bangun iman, bangun percaya, bangun iman kepada Tuhan. Katakan terus dalam hatimu, katakan terus dalam pikiran dan perasaanmu, aku percaya, aku percaya, aku percaya Tuhan. Sekalipun tidak mungkin dalam perhitungan pikiran kita, waduh tidak mungkin ini, tidak mungkin. Tidak mungkin bisa tembus, tidak mungkin bisa selesai ini. Tapi katakan kepada Tuhan, aku percaya Tuhan, aku percaya. Mustahil bagiku, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Aku percaya Tuhan. Apakah kamu percaya bahwa aku dapat melakukannya? Saya percaya Tuhan menghendaki kita memiliki iman. Tuhan menghendaki kita memiliki percaya.
Kemudian Ibrani tadi mengatakan selain tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ayat selanjutnya Ibrani pasal 10 yang ke-6 dia berkata, dan bahwa Allah memberi upah. Allah memberi upah, memberi pahala, memberi berkat kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sungguh-sungguh mencari Dia. Tanda atau bukti bahwa kita sungguh-sungguh mencari Tuhan itu adalah percaya. Tanda atau bukti bahwa kita datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, mau meletakkan segala letih, lelah, dan beban berat kita kepada Tuhan. Tanda bahwa kita sungguh-sungguh mencari Tuhan itu adalah percaya, beriman. Dan firman Tuhan berkata tadi, memberi jaminan kepada kita, siapa yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan memberi upah, memberi pahala, memberi berkat. Wah, puji Tuhan. Sebab itu saya katakan tadi, tepat kalau dua orang buta itu, dia datang kepada Yesus, dia mohon belas kasihan Yesus, dan dia datang dengan percaya. Tepat. Saat ini mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara-saudara yang sedang menghadapi masalah yang menurut perhitungan kita, waduh, itu lebih besar dari kekuatan kita. Lebih besar dari segala kemampuan kita. Mustahil bagi kita untuk menyelesaikan. Saat ini firman Tuhan memberikan solusi, jalan keluar yang hebat. Datang kepada Yesus, minta belas kasihan Tuhan Yesus. Datang dengan percaya. Datang dengan iman. Maka iman yang kita miliki itu akan membuat Tuhan memberi upah, akan membuat Tuhan memberi pahala, memberi berkat, bahkan jauh lebih besar, jauh lebih hebat dari apa yang dapat kita pikirkan. Dan itu terjadi. Bagian terakhir dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini, Tuhan Yesus berkata kepada kedua orang buta tadi, di dalam ayat yang ke-29, mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Waduh, amin, puji Tuhan. Yesus berkata kepada kedua orang buta ini, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Dan ayat 30 mencatat, maka meleklah mata mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apa yang kita imani, apa yang kita percayai, itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Sebab itu, berimanlah, percayalah tentang perkara-perkara yang baik. Jangan tentang perkara-perkara yang buruk. Berimanlah, percayalah bahwa Tuhan melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam hidup kita. Percayalah, berimanlah tentang perkara-perkara yang indah dalam hidup kita. Mengapa? Karena apa yang kita imani, Yesus berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Saya berdoa, saya berharap kita semua dapat menangkap kebenaran ini dan mempraktekkan, melakukan
maka kebenaran firman Tuhan ini pasti terjadi dalam hidup kita. Mujizat pasti terjadi dalam hidup kita. Tanda ajaib, tanda heran pasti terjadi dalam hidup kita. Imani, percayai apa yang indah, apa yang baik. Jangan imani yang buruk. Jangan imani, jangan percayai hal-hal yang negatif terjadi dalam hidup kita. Jangan. Tapi imani hal-hal yang indah, yang baik. Karena Yesus berkata pada saat ini, jadilah kepadamu seperti imanmu. Puji Tuhan. Saat ini kita sudah belajar firman Tuhan. Yesus berkata kepada kita, apakah kamu percaya bahwa aku dapat melakukannya? Mari bangun iman. Siapapun saja yang menyaksikan kebenaran firman Tuhan ini, bangun iman dalam hatimu. Bangun iman dalam pikiranmu, dalam perasaanmu. Isi hidupmu sepenuhnya dengan iman, dengan percaya kepada firman Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada kita, jadilah kepadamu menurut imanmu. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama pada saat ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami kembali belajar firman-Mu. Kami kembali membaca, mendengar firman Tuhan. Tuhan menuntut kami, Tuhan menghendaki kami, supaya kami beriman, supaya kami percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu membuktikan bahwa kami mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami mau terus tumbuhkan iman kami kepada Engkau Tuhan. Sekalipun saat-saat ini, sekalipun hari-hari ini, kami sedang menghadapi masalah yang besar. Kami sedang menghadapi pergumulan yang luar biasa, yang mustahil untuk kami selesaikan. Tapi pada saat ini kami mau tumbuhkan iman. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kami percaya kepada firman-Mu Tuhan. Kami percaya kepada Engkau Tuhan. Ampuni segala kebimbangan, keraguan, ketakutan, kekhawatiran kami, kegelisahan kami. Ampuni Tuhan. Saat ini kami mau bangun iman kami. Saat ini kami mau bangun percaya kami kepada firman-Mu. Dan kami percaya kami akan menerima apa yang kami imani dari Tuhan. Tanamkan firman Tuhan. Meteraikan firman Tuhan dalam hati kami. Dan Tuhan jamah tiap kehidupan kami anak-anak-Mu yang menyaksikan firman-Mu lewat online ini. Biarlah anugerah Tuhan terus dilimpahkan dalam seluruh kehidupan kami. Dan nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Mujizat terjadi bagi orang yang percaya. Karena tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya kepada Tuhan dan firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Yang sakit kami percaya sudah disembuhkan. Yang menghadapi pergumulan dan masalah kami percaya sudah diselesaikan. Ada kebebasan, ada kemenangan, ada pembaharuan dalam kehidupan kami. Tuhan mempersiapkan berkat, Tuhan mempersiapkan upah, mempersiapkan pahala dalam setiap kehidupan kami yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Akhirnya saudara kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus Sang Putra, persekutuan dan penghiburan di dalam Allah Roh Kudus tinggal beserta dengan kita semuanya saat ini, besok dan seterusnya. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dengan penuh syukur kami akhiri acara ini dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.